Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang hipotesis. Jadi hipotesis ini dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai sesuatu yang perlu diuji kebenarannya. Nah, untuk mengetahui kebenaran pernyataan tersebut perlu dilakukan penelitian dan analisis. Nah, pada kenyataannya, sebagian besar penelitian itu dilakukan menggunakan sampel. Dengan begitu, data hasil pengumpulan sampel akan digunakan untuk menyimpulkan kebenaran suatu hipotesis. Jadi hipotesis kesimpulannya bisa ditolak jika kesalahan tipe 1-nya benar dan diterima jika kesalahan tipe 2-nya salah. Nah, rangkaian proses sebagaimana disebutkan di atas tidak serta-merta dapat memberikan kepastian tentang hakikat benar atau tidaknya suatu hipotesis. Nah, uji hipotesis sendiri berdasarkan hasil pengamatan sampel hanya akan memutuskan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Nah, dengan prosedur seperti itu, seorang peneliti dalam proses mengambil keputusan ini akan menghadapi dua kemungkinan kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Hipotesis statistik yang akan diuji dinamakan hipotesis nol, ya kan, atau H0. Formulasi nilai H0-nya akan mempengaruhi perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam uji hipotesis. Nah, oleh karenanya H0 harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga probabilitas yang menyebabkan kesalahan alfa bisa dihitung. Nah, selain memformulasikan H0 juga harus melakukan formulasi hipotesis alternatif, ya kan, atau H1, ya kan, sedemikian sehingga ketika menolak H0 ya berarti harus terima H1. Nah, langkah-langkah uji hipotesisnya sebagai berikut. Kita tentukan dulu ya hipotesisnya, kemudian signifikansi atau alfanya, kemudian menentukan kriteria pengujian, itu daerah diterima yang mana, ditolak yang mana. Nah, kemudian penentuan nilai standar yang mengatakan letak objek pengamatan apakah berada pada daerah terima atau daerah tolak. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan. Nah, ini akan banyak bahas tentang pengujian hipotesis mengenai rata-rata atau perbandingan dua rata-rata dari hasil pengamatan sampel dengan asumsi distribusi data yang mengikuti sebaran normal. Oke. Nah, jadi pokok bahasanya meliputi uji rata-rata, uji dua rata-rata dengan varian diasumsikan sama, uji rata-rata dengan varian diasumsikan tidak sama, serta uji dua rata-rata bersama. Nah, untuk uji rata-rata ini dimaksudkan untuk menentukan apakah dugaan tentang parameter suatu populasi didukung kuat oleh informasi sampel atau tidak, gitu. Nah, jika sebaran data mengikuti distribusi normal, di mana ukuran sampelnya yang relatif kecil, yaitu kurang dari 30, dan nilai standar deviasi populasinya tidak kita ketahui, nah, maka kita pakai uji T dengan formula tersebut, ya kan. Jadi T itu adalah X bar dikurangi mu dibagi S min akar N. Nah, sedangkan jika distribusi data tidak kita ketahui, kita harus menggunakan sampel yang lebih besar dari 30, sehingga data akan mendekati distribusi normal. Nah, untuk N lebih dari 30, dengan menggunakan uji Z, nah, formulanya seperti ini, bahwa Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. Ini contoh nih, sebuah grosir besar, dia menerima kiriman kaleng sereal dari sebuah supplier. Nah, menurut informasi yang dia terima dari pihak supplier, berat rata-ratanya kan 16 gram. Nah, pihak grosir kan tidak serta-merta percaya. Nah, dia melakukan pengujian terhadap 10 sampel kaleng sereal secara acak sebelum menerima kiriman barang dengan mobil box pengangkutan. Nah, berikut adalah hasil pengamatan dari 10 sampel tersebut. Nah, dia melakukan analisis untuk menguji apa hasil pengujian berat kaleng ini sama nggak dengan keterangan pihak supplier, ya kan. Kemudian dilakukan hipotesis ya, H0-nya X bar-nya sama dengan mu 0, HA-nya atau alternatifnya X bar-nya tidak sama dengan mu 0, dimana mu 0-nya kan 16. Nah, kemudian dia hitung rata-rata sampelnya, dia hitung standar deviasi, kemudian berdasarkan tabel T ya, dia masukkan rumusnya. Nah, tentukan nilai T tabel. Nah, dengan menggunakan tabel T pada alfa per 2 dan derajat bebasnya JF kurang N kurang 1, ya kan. Dengan menggunakan tabel T diperoleh nilai T tabelnya minus 2,26. Ya kan. Kemudian penentuan kriteria uji. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membandingkan nilai T dengan T tabel.
Nah, kalau nilai yang kita peroleh lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya nilai rata-rata yang diharapkan berbeda dengan nilai rata-rata pengukuran sampel. Nah, dengan demikian, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kenapa dikatakan bahwa rata-rata yang dibandingkan adalah sama. Ya, jadi pengambilan keputusannya berdasarkan tabel T diketahui T untuk 0,05 per 2 dengan derajat kebebasan 10-1 adalah 2,26 karena nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berat kaleng sebesar 16 gram sebagaimana dinyatakan pihak supplier tidak berbeda nyata ya dengan hasil pengukuran menggunakan sampel oleh pihak grosir. Oke, kalau menghitung manual ya udah kita lakukan untuk mencari CID-nya, confidence interval of difference. Itu selisih dua rata-rata yang dibandingkan. Nah, formulasinya seperti ini. Kemudian kita hitung standar error-nya, tentukan T tabelnya, kemudian hitung CID. Nah, kriteria ujinya, jika dalam CID terdapat 0, berarti H0 diterima dan HA ditolak. Nah, sebaliknya, jika dalam CID tidak terdapat nilai 0, berarti H0 diterima, H0 ditolak, HA diterima. Jadi pengambilan keputusannya, karena nilai CID di dalamnya terdapat nilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya, pada tingkat keyakinan 90%, rata-rata pengukuran sampel oleh pihak grosir ya tidak berbeda nyata dengan keterangan dari pihak supplier. Pada ukuran sampel kecil dengan distribusi data mengikuti distribusi normal dan standar deviasi yang tidak kita ketahui, nilai T dalam uji ini dirumuskan dengan persamaan yang sudah kita ketahui ya. Nah, ini contoh kasus. Konsultan riset sedang meneliti biaya perbaikan dua jenis mobil terbaru dengan tipe yang sama dimiliki oleh dua buah perusahaan otomotif. Nah, karena begitu mahalnya biaya uji, diputuskan untuk mobil A menggunakan 5 buah sampel dan B menggunakan 7 buah. Hasilnya sebagai berikut. Nah, kalau kita hitung secara manual, H0 mu A-nya adalah sama dengan mu B. Ya kan, untuk HA-nya ya mu A-nya tidak sama dengan mu B. Nah, kita hitung nilai rata-ratanya XA bar, XB bar ya. Kemudian hitung nilai standar deviasi, kemudian hitung nilai standar error. SX1 dikurang SX2 gitu ya, dimana variasi X kuadratnya kita hitung. Nah, kemudian tentukan di tabel pada alfa per 2 dengan derajat bebasnya df min n-1 tambah n2 dikurang 2 ya kan, sama dengan 10. Dan nilai T-nya untuk 0,05 per 2, derajat bebasnya 10. Nah, kita peroleh. Hitung nilai confidence interval of difference ya kan. Ya, kemudian hitung nilai T-nya. Nah, pengambilan keputusannya adalah karena nilai interval D melalui titik 0 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima, HA ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan 90% biaya perbaikan kedua mobil tidak berbeda nyata. Nah, kalau dengan MS Excel, ya udah kita input data, kemudian pada menu data di toolbar kita klik data analysis, nah akan munculkan jendelanya. Nah, pilih test to sample assuming equal variance, lalu oke. Akan muncul to sample assuming equal variance-nya. Nah, variabel 1 menyatakan input untuk variabel mobil A. Variabel 2 menyatakan input untuk mobil B. Kemudian aktifkan tabel, isi hipotesis, mean difference adalah dengan 0, ketik alpha 0,05, kemudian output range-nya, kemudian kita klik OK. Nah, nilai ini menyatakan nilai rata-rata aritmetika masing-masing jenis mobil. Oke, nilai rata-rata biaya perbaikan mobil itu sebesar 578 untuk mobil B. Dan mobil B itu 378 dolar ya. Nah, T-stat menyatakan terhitung sebesar 1,245. T-critical to tail juga menyatakan T-tabel dengan nilai 2,28 ya kan.
Tutel menyatakan nilai P untuk terhitung. Nah, pengambilan keputusannya berdasarkan analisis diketahui bahwa nilai terhitungnya lebih kecil dari tabel dan nilai P untuk terhitungnya lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya kedua mobil memiliki biaya perbaikan kerusakan yang tidak berbeda nyata. Nah, untuk uji dua rata-rata tapi variannya ini tidak sama. Nah, jika ragam dua populasi tidak sama, nah, yang ditarik dari masing-masing sampel dengan ukuran kecil, data diasumsikan mengikuti distribusi normal, maka formulasi dari nilai T ya, sebagai berikut ya. Dan derajat kebebasannya bisa dihitung. Nah, ini sebuah percobaan yang mengetahui kandungan kerikil halus yang dinyatakan dalam persen ya, pada dua jenis permukaan tanah yang berbeda. Tanah pertama adalah tanah yang subur, sedangkan tanah yang kedua adalah tidak subur. Nah, data sebagai berikut. Jika diasumsikan nih nilai variannya tidak sama, apakah terdapat perbedaan kandungan kerikil halus pada kedua tanah? Nah, untuk manualnya kita hitung formulasi hipotesis. Jika tanah subur adalah kita anggap T1 dan tidak subur T2, maka hipotesisnya untuk H0 mu ya kan tanah 1 sama dengan mu tanah 2. Sementara HA-nya ya berarti mu T1 tidak sama dengan mu T2. Nah, hitung nilai rata-rata aritmetikanya. Kita hitung dulu untuk tanah 1 dan tanah 2. Kemudian standar deviasinya dihitung. Kemudian nilai dari X1 dikurang X2 ya. Kita peroleh. Kemudian hitung nilai T-nya. Dan kita hitung derajat bebasnya. Kemudian tentukan T tabelnya. Di mana T untuk alfa per 2 dan dB ya. Nah, berdasarkan pembacaan tabel diketahui nilai T tabel untuk dB-nya 8, alfa 0,05 sebesar 2,306. Nah, kita tentukan CID-nya. Kemudian pengambilan keputusannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, CID di dalamnya tidak terdapat nilai 0, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga pada percobaan ini disimpulkan bahwa tingkat keyakinan 90% untuk tanah subur T1 dan tanah yang tidak subur T2 yang memiliki kandungan kerikil halus yang berbeda. Kalau dengan MS Excel gimana ya? Kita input aja datanya, kemudian klik menu data pada toolbar, lalu klik data analysis. Nah, pilih test to sample assuming unequal variances, lalu OK gitu ya. Kemudian atur defaultnya, nah klik OK, akan muncul output. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa T-stat atau terhitung ya 2,6883. Nilai T critical totalnya untuk T tabel 2,3 dan nilai P untuk T lebih isi sama dengan T total atau P hitung itu adalah 0,0276. Nah, pengambilan keputusannya gimana? Karena T hitung lebih besar dari T tabel, nilai PT-nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, HA diterima. Atau dengan kata lain, kandungan kecil halus kedua jenis tanah itu berbeda. Dan berikutnya adalah uji dua rata-rata berpasangan. Nah, pengamatan seringkali dibuat berpasangan. Nah, informasi pada pemasangan pengamatan digunakan untuk mengurangi sumber keragaman dari pengaruh luar yang diujikan. Misalnya, untuk menguji jarak tempuh dua bahan bakar, yaitu bahan bakar A, bahan bakar B, ya kan? Maka sumber keragaman di luar bahan bakar itu harus dihilangkan. Sumber keragaman itu bisa berupa mobil taksi yang digunakan, ya kan? Pengurangan keragaman di luar bahan bakar juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan berpasangan. Nah, pada contoh jarak tempuh bahan bakar tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan mobil yang sama pada hari yang berbeda. Nah, adapun waktu pemakaian bahan bakar pada mobil yang bersangkutan dapat ditentukan dengan sistem pengacakan. Nah, formulasi dihitung perhitungan rata-rata berpasangan itu seperti ini ya.